Sabar, Gio. Nyambung nggak? Bu-ibu yang sudah hadir bisa tolong rename ya. Saya ada tulis di inbox ya, di obrolan. Jadi ditulis dari DKWD mana atau gereja mana, lalu tulis namanya. Info dulu. Yang ini bisa Bu ini tadi kan Pak suruh Gunung Semeru. Ya, Ibu Devi, kita sudah jam 2 tepat. Ya, baik. Selamat sore, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Water, se-Indonesia ya. Selamat sore semuanya. Kita akan memulai pertemuan kita, seminar kita pada sore hari ini. Apa kabar semuanya? Semuanya baik ya, luar biasa. Terima kasih. Kita akan memulai pertemuan kita sore hari ini. Nanti kita akan masuk di dalam doa. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Ketua DKWD Banten, Ibu Pendeta Justina. Saya persilahkan, Ibu. Terima kasih ya. Silakan Ibu Justina untuk membuka dalam doa. Shalom, puji Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama supaya acara kita pada saat ini berjalan dengan lancar dan kita mohon supaya pengurapan Tuhan turun atas acara kita pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada siang hari ini. Kami mohon pengurapan Tuhan turun atas kami semua, seluruh Departemen Kaum Wanita se-Indonesia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami boleh bisa bertemu satu dengan yang lain lewat pertemuan ini, dan kami mohon juga pengurapan turun atas Ibu Sani yang akan membawakan materi bagi kami semua. Kami mohon pengurapan turun atas hamba-Mu Tuhan. Urapi kami semua bagian yang terlibat di dalamnya, dan kami mohon pengurapan Tuhan turun atas kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati acara demi acara, sesi demi sesi, kami serahkan kepada Tuhan. Dan kami mohon kuasa Allah boleh bekerja di dalam pertemuan kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus. Dan kami mau saat ini acara kami berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami mau memulai acara kami ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Justina. Tuhan memberkati. Ibu-ibu yang Amin. dikasih Tuhan, wanita-wanita hebat se-Indonesia. Pada sore hari ini kita akan masuk di dalam sebuah seminar bersama tentang intimacy with God. Nanti akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Susani Pasaribu yang jauh-jauh ya dari Kanada, akan memberkati kita sekaliannya. Tentunya ini merupakan satu kebahagiaan buat kita semua ya. Kita bahagia sore hari ini di mana Ibu Pendeta Susani akan memberkati kita. Ibu Susani ini sekarang berdomisili di Kanada, tetapi masih tetap sebagai bagian dari wanita terpuji Indonesia ya. Ibu Pendeta Susani memiliki seorang suami, Bapak Pendeta Gom-Gom Pasaribu, dan juga memiliki 2 putri, 2 menantu, dan 3 cucu. Baik,
Itu biodatanya sedikit yang saya akan sampaikan, tetapi kita percaya semua ibu-ibu ini sudah sangat mengenal dengan Ibu Susani ya. Untuk itu, acara selanjutnya saya akan serahkan kepada Ibu Susani. Halo Ibu Susani, apa kabar? Ya, puji Tuhan. Apa kabar Bu Devi? Kabar Puji baik, Bu, Tuhan. luar biasa. Salam dari Ibu Gembala, Ibu Pendeta Yeni Ya, Kosa. sampaikan salam sayang buat Bu Yeni ya. Baik Puji Ibu, Tuhan. Oke. So, selamat siang ibu-ibu yang disayang Tuhan Yesus ya di apa namanya dimanapun ibu-ibu berada ya, dari ujung utara, ujung selatan, kanan kiri, barat timur ya. Tuhan kumpulin kita semua di dalam ruang Zoom ini. Kita bersyukur untuk hal itu. Oke, saya akan bicara mengenai keintiman dengan Tuhan ya. Ini topik yang udah sering kita dengar, udah sering bahkan mungkin juga kita khotbahkan, tapi kita perlu diingatkan sekali lagi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ya. Kadang-kadang kita udah di luar garis ya, di luar jalur yang membutuhkan reminder lagi supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Saya coba share screen ya. Oke, apakah bisa kelihatan? Udah terbuka semua? Sudah, Ci. Sip. Thank you, Nita. Ya, oke. Sama-sama, Ci. I miss you all lah. Ya. Itu, Saudara, Ci. kita bicara mengenai intim ya, itu artinya kita karib bergaul ya, bersahabat dengan Tuhan. Nah, sebenarnya banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Alkitab, saudara ya, yang bisa mempresentasikan hubungannya yang intim dengan Tuhan ya, sangat jelas, saudara. Tapi hari ini kita hanya akan bicara belajar ya dari Daud gitu, oke? Firman Tuhan bilang gini, ibu-ibu sayang, ya, di dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22 tentang Daud. Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ya, apa sih istimewanya Daud sehingga Tuhan menyebut dia sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan ya, a man after my own heart, kata Tuhan Yesus ya. Jadi kata Tuhan, apa sih istimewanya Daud gitu, saudara? Nah, kita akan kupas di sini dan kita akan temukan banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga dari kehidupan Daud yang bisa menuntun kita ya, membimbing kita untuk melangkah. Sebenarnya nggak terlalu sulit, tinggal copy and paste aja gitu ya apa yang Daud udah lakukan. Jadi nggak perlu kita berjuang untuk menemukan metode baru mengenai keintiman dengan Tuhan. Itu tuh udah ada gitu, udah ada di dalam Alkitab ya. Oke. Ibu-ibu, Alkitab tidak menjelaskan kepada kita ya berapa usia Daud pada waktu dia diurapi jadi raja. Tapi berdasarkan beberapa peristiwa ya kita bisa kurang lebih nebak lah bahwa usia Daud waktu dia diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja itu sekitar umur 15 sampai 19 tahun. Jadi masih anak remaja banget gitu ya. Masih anak muda banget gitulah. Nah, pertimbangannya begini ibu-ibu. Bahwa menurut Bilangan 1 ayat yang ketiga, ya, seseorang itu bisa direkrut menjadi tentara Israel kalau dia udah umur 20 tahun. Makanya ketujuh abangnya Daud itu tuh menjadi barisan tentara Israel.
Jadi waktu Samuel datang ke Bethlehem, ke rumah Isai, ya, karena Tuhan kan yang perintahin kan untuk mengurapi salah seorang dari anak Isai menjadi raja pengganti Saul. Isai ini kemudian menampilkan ketujuh anaknya ini, ya, ditampilin si Eliab, ya, yang gagah perkasa, ditampilin si Abinadab, jadi tampilin si Syama, sampai ketujuh anak laki-lakinya ini selesai tampil gitulah. Tapi Tuhan bilang enggak, ya, kepada ketujuh anak ini. Tuhan bilang bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Nah, lalu bertanyalah Samuel ini kepada Isai, emangnya cuma segini anak kamu? Isai bilang enggak, masih ada satu lagi, ya. Lagi menjaga kambing domba. Dipanggillah si Daud. Datang Daud, saudara. Memang masih belia, ya, karena dianggap memang enggak pantas ditampilkan untuk menjadi untuk diurapi lah menjadi seseorang. Makanya Isai abaikan itu. Tapi pada waktu kemudian Daud ini tampil, Tuhan bilang, nah ini dia. Ini rahasianya. Kenapa Daud bisa menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan? Ya, a man after my own heart, kata Tuhan. Wow, so spesial, saudara. Ini bukan deklarasi kita yang ngomong, tapi Tuhan sendiri yang declare bahwa Daud ini orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita yang bilang kita ini berkenan kepada Allah, itu jauh dari kebenaran. Tapi kalau Tuhan sendiri yang bilang bahwa Daud ini adalah orang yang berkenan kepada Tuhan, itu berarti memang benar demikian, saudara. Rahasianya yaitu sejak mudanya Daud adalah seorang worshiper, pengagum Tuhan, saudara. Ya, kali lagi ya, rahasia ini Tuhan lihat gitu. Tuhan ngelihat hatinya Daud. Yang bapaknya sendiri, abang-abangnya sendiri, abang-abang kandungnya nggak lihat gitu. Tapi Tuhan lihat bahwa pada waktu Daud menjaga kambing dombanya, ya, itu ada hati yang menyembah, pengagumnya Tuhan. Dan Tuhan lihat bahwa hati Daud ini akan dijaga tetap demikian sampai akhir hidupnya. Hebat nggak Tuhan? Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-18 itu ada cerita Saul tuh lagi sering dirasuk setan lah. Ya, terus hamba-hambanya bilang, "Tuhan, coba cari deh ya orang yang pinter main kecapi supaya roh-roh jahat itu keluar." Lalu kemudian ada salah seorang dari hamba-hamba istana itu yang bilang sama Saul, "Saya tahu ada salah seorang dari anak Isai yang pinter main kecapi." Ya, lalu kemudian Daud ini dipanggil, saudara. Daud bukan cuma sekedar pinter main kecapi, saudara ya, tapi permainan kecapinya Daud ini ada kuasa di dalamnya, ya, yang bisa mengusir roh-roh jahat yang menguasai, yang merasuk Raja Daud. Nah, ini yang kita perlu, ibu-ibu. Bukan sekedar pinter main musik, tapi kita mau supaya permainan musik kita, ya, atau orang-orang yang pinter main musik di dalam gereja yang kita layani, itu bisa menghadirkan kuasa Allah di dalam gereja, betul kan ya? Yang mengakibatkan transformasi terjadi gitu, bukan cuma sekedar pinter main doang, enggak, saudara. Di mana sih Daud main kecapi? Dia bukan seminggu sekali main kecapi di gereja, saudara, tapi dia main kecapi di padang, ya, di dalam kesehariannya menjaga kambing dombanya, saudara. Nah, ini yang disebut sebagai the heart of
religion, ya. Inti agama tuh di sini. Bukan seminggu sekali menyembah, bukan hanya pada jam-jam tertentu, hanya pada pagi hari aja. Enggak, saudara. Tapi setiap saat kehidupan Daud itu dipenuhi dengan pikiran Allah. Ya, kita bisa ngelihat nih, gimana komunikasi intens keseharian Daud dengan Tuhan. Ya, di sini saya tulis beberapa ayat, saudara. Ya, ibu-ibu bisa lihat. Oke. Pagi hari dia udah kongko sama Tuhan. Sementara banyak orang pagi-pagi udah kongkonya sama YouTube. Ya, Daud enggak, pagi-pagi dia kongko sama Tuhan pagi hari. Lalu dia mencari Tuhan. Dia merindukan Tuhan. Dia merenungkan Tuhan dan perbuatannya. Saudara, ya, kayak dia memuji Tuhan. Dia memuliakan Tuhan. Dia melakukan kehendak Tuhan. Dia terbuka, dikoreksi oleh Tuhan. Ini kalau ngelihat pergerakan Daud nih ya, kegiatan Daud melalui semua ayat-ayat yang ada di screen ini, kayaknya dia ini pengangguran, saudara ya. Enggak, dia raja, saudara. Dia sibuk, tapi di dalam kesibukannya, waktu untuk Tuhan itu selalu tersedia. Ya, waktu untuk Tuhannya itu tuh selalu ada. Dia nggak akan skip waktu dengan Tuhannya. Nah, itu menjadi kekuatan Daud. Saya juga mau supaya kita melihat bagian lain ya dari Mazmur Daud nih, ibu-ibu, ya. Hey. Di dalam Mazmur pasal yang ke-63, Daud bilang begini. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Waktu ibu-ibu membaca Mazmur Daud ini, apa yang ibu-ibu tangkap? Saya tangkap begini, saudara. Ungkapan cinta Daud kepada Tuhannya. Ya, melalui Mazmur 63 ini ya. Tapi kita harus tahu, ibu-ibu, latar belakang dari Mazmur 63 ini bukan di dalam keadaan Daud lagi bagus-baguslah sama Tuhan gitu ya. Enggak. Dia lagi menghadapi, dia sedang dalam pelarian di padang gurun Yehuda. Ya. Kemungkinannya, saudara ya, kemungkinan besarnya yaitu Daud tuh lari, sedang dikejar oleh Saul, atau dia sedang dikejar oleh Absalom anaknya, sehingga dia harus tinggalin Yerusalem gitu. Ibu-ibu sayang, Daud di dalam keadaan pelarian, nggak jelas masa depannya. Tapi kita nggak ngelihat di dalam Mazmur 63 ini tanda-tanda frustrasi, ya,
tanda-tanda mengasihani diri. Enggak, saudara. Sebaliknya yang kita dapati apa? Di sini, penyembahan. Ya. Kekagumannya kepada Tuhan. Kecintaannya diekspresikan kepada Tuhannya. Daud menyembah Allahnya. Nah, kalau kita dalam keadaan tertekan ya, kita dalam keadaan sedang berbeban berat, kepepet lah gitu saudara ya, dikejar-kejar entah oleh apapun lah. Maka mazmur kita bunyinya akan menjadi mazmur teriakan minta kelepasan gitu kan. Mazmur teriakan panik minta pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Kalau nggak ketolong juga mungkin mazmur dia jadi mazmur menyalahkan Tuhan gitu saudara. Tapi Daud enggak. Daud menyembah Allah di dalam keadaan kepepet saudara. Jadi bagi Daud menyembah Allah itu nggak ada hubungannya dengan kesusahan yang sedang dia alami. Saudara bilang amin. Ya. Menyembah Allah itu nggak ada hubungannya dengan tekanan-tekanan. Masalahnya banyak loh masalah Daud itu ya. Tekanan-tekanannya banyak, kesusahan-kesusahannya banyak. Tapi dia tetap menyembah Tuhan, memberikan kepada Allah ya bagian yang layak Allah terima. Penyembahan terbaiknya diberikan kepada Tuhan. Saudara, ada satu cerita lucu ya, ada jemaat di sebuah gereja di Batam. Ya, dia seorang Chinese yang baru bertobat, baru percaya Yesus. Jadi suatu hari dia membawa satu karung beras ke sekretariat gereja. Ya. Nah, waktu orang-orang di sekretariat gereja tanya, untuk apa kok beras ini? Lalu engkau ini bilang begini, itu Pak Pendeta bilang belas kasih Tuhan. Belas kasih Tuhan, ya gua bawa belas ini. Gua kagak tahu. Pokoknya Pak Pendeta bilang belas kasih Tuhan gitu ya. Lalu kemudian orang di sekretariat itu berusaha untuk mengontak hamba Tuhan, ya di mana si bapak ini anggota komselnya lah, anggota apa namanya kelompok selnya gitu ya. Lalu Pak Pendeta ini bilang enggak, saya enggak bilang suruh bawa beras, saya bilang belas kasih Tuhan, belas kasih Tuhan. Nah, saudara, orang-orang Tionghoa ini memiliki kebiasaan enggak datang kepada Allah yang mereka sembah dengan tangan hampa. Itu sebabnya mereka selalu memberikan pemberian terbaiknya, persembahan-persembahan kepada ilahnya gitu ya. Nah, pada waktu orang-orang Tionghoa ini kemudian percaya kepada Yesus, pemberian murah hatinya, persembahan itu kemudian dia lanjutkan. Dia memberikan persembahannya. Saudara begini, ada seorang hamba Tuhan bilang ya, seluruh ketaatan kita ya, tanpa cinta kepada Allah adalah nothing. Ya. Seluruh ketaatan kita tanpa cinta kita kepada Allah adalah nothing. Daud mencintai Allahnya lebih dari apapun, saudara, lebih dari siapapun. Saya mengutip tulisan William Barclay, ya, dia bilang begini, saudara. Penyembahan yang benar dan sejati, yaitu pada waktu seseorang melalui rohnya mencapai persahabatan dan hubungan yang intim dengan Allah. Ya. Penyembahan sejati bukanlah pergi ke tempat tertentu, bukan pula upacara atau liturgi tertentu, bukan juga memberikan persembahan. Penyembahan yang benar yaitu pada waktu roh manusia yang kekal dan
tak nampak itu berbicara dan bertemu dengan Allah yang kekal dan tak kelihatan. Ini antara roh dengan roh, saudara. Ya, ada terjadi di situ komunikasi antara roh manusia dengan roh Allah. Nah, dari muda sampai tuanya, Daud ini konsisten menjaga hubungan cintanya dengan Tuhan, saudara. Ya, dan Tuhan melihat itu. Ya, dia jauh dari abang-abang. Tapi Tuhan melihat ada potensi rohani yang luar biasa di dalam Daud. Dari sejak dia masih belia, ya, sampai kepada masa tuanya, itu yang bikin Tuhan tuh jatuh cinta kepada Daud. Tuhan tuh berkenan kepada Daud, dan kita tahu bahwa Daud kemudian melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan, saudara. Menghadapi Goliat yang raksasa itu pun dia nggak takut tuh, ya. Nah, ini benar, saudara, apa kata Oswald Chambers, ya. Saya kutip, ya. Oswald Chambers bilang begini, hal yang luar biasa mengenai Allah adalah ketika Anda takut akan Allah, Anda tidak akan takut apapun. Sebaliknya, jika Anda tidak takut akan Allah, Anda akan takut segala sesuatu. Jadi kalau boleh didramatisir nih peristiwa Daud ketemu sama Goliat, lucu, saudara. Benar-benar itu sebuah penghinaan yang amat sangat pada waktu Daud menghampiri Goliat hanya dengan mengandalkan batu dan ketepel, saudara, ya. Tapi, nah ini dia, ya, gimana kemudian kuasa Tuhan itu bekerja. Saya percaya memang Daud ini bisa sih ketepel, tapi yang membuat sasarannya tepat itu tuh roh Allah, saudara. Bukan karena pinternya Daud, karena roh Allah tuh kerja memberkati imannya Daud. Waktu Daud bilang, kamu mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Allah Israel yang kau hinakan itu. Itu, saudara. Ya, nah, kekaguman Daud, keyakinan Daud akan Allah, ini membuahkan hasil, ya saudara, ya. Nah, saya mau tanya sama ibu-ibu, hal besar apa yang ibu-ibu sudah capai? Boro-boro Bu Sani, ya mungkin ibu-ibu bilang gitu ya, boro-boro Bu Sani pencapaian besar. Ya, saya udah keteteran nih, ya, udah nggak sanggup lagi, capek, habis, terkuras tenaga saya mengerjakan ini dan itu. Nah, apakah pelayanan ibu-ibu menyentuh hati banyak orang atau enggak? Apakah hati kita tertuju kepada Yesus di dalam pelayanan yang sedang kita lakukan? Kita nggak terlalu pedulikan itu. Yang penting pokoknya pelayanan selesai, udah lega, berkurang satu, gitu, saudaranya. Nah, ini pelayanan yang tanpa cinta kepada Tuhan. Menurut ibu-ibu sendiri, pelayanan yang model gini, Allah berkenan enggak? Kalau Allah nggak berkenan dengan pelayanan-pelayanan atau kegiatan-kegiatan yang tanpa cinta kepada Dia, jangan diterusin. Ya, kita harus balik badan, ibu-ibu. Ya. Mohon maaf, itu namanya salah fokus. Jadi ibu-ibu capek for nothing. Ya. Kita capek for nothing gitu, ibu-ibu. Ibu-ibu pernah baca nggak di dalam Mazmur Daud, ya, yang isinya komplain kecapean? Nah, saudara, nggak pernah. Di dalam keadaan apapun, fokus Daud adalah mengagumi Allahnya, menyembah Allahnya, meninggikan Allahnya, menyatakan cintanya kepada Allahnya. Nggak ada tuh komplain,
komplain kecapean, nggak ada ibu-ibu. Nah, kalau orang-orang pilihan Tuhan tidak pernah sendirian di dalam keheningan, ya, dengan hati yang terbuka kepada Tuhan, jangan pernah bermimpi bahwa kita akan melakukan hal-hal besar bagi Tuhan. Jangan pernah bermimpi bahwa akan ada hal-hal besar, transformasi besar terjadi di dalam pelayanan kita atau di dalam pekerjaan yang sedang kita lakukan. No. Kalau saudara nggak punya waktu sendirian dengan Tuhan, ya, hubungan yang karib bersahabat dengan Allah, kecintaan yang amat sangat kepada Tuhan, mohon maaf, hal-hal besar yang Allah akan lakukan itu nggak bisa terjadi. Saya setiap pagi itu membaca 6 buku renungan. Ya, Our Daily Bread, ini renungan harian ya. Lalu Streams in the Desert, dalam bahasa Indonesia ada tuh sungai di padang gurun, tapi udah nggak dijual lagi. Saudara harus cari tuh buku, bagus banget ya. Lalu My Utmost for His Highest, ini Oswald Chambers punya tulisan, ini bagus banget ya, sangat tajam gitu ya, mengasah sisi loyalitas kita ya, kemurnian iman kita kepada Tuhan. Lalu ada buku lagi renungan yang namanya 365 kisah dan inspirasi yang menakjubkan tentang orang-orang kudus, martir dan pahlawan. Ini tulisan dari Robert J. Morgan ya. Ngebaca buku ini kita akan melihat bahwa kita belum melakukan apapun, saudara. Karena di dalam buku 365 kisah ini ya, tertulis kisah tentang orang-orang yang martir bagi Tuhan, saudara. Apa yang kita pikir kita udah lakukan banyak untuk Tuhan, bukan apa-apa dibandingkan dengan mereka. Ya. Lalu kemudian renungan 366 hari Presiden Jimmy Carter ya, dan yang terakhir ada buku yang judulnya Prayers of Thankfulness. Nah, malam hari saya akan membaca Alkitab tok ya, tanpa buku panduan lainnya. Saya percaya bahwa ibu-ibu punya jam quiet time-nya sendiri ya. Apa yang kita baca itu nggak harus sama ibu-ibu, tapi yang harus sama yaitu kita punya waktu teduh masing-masing. Itu yang saya mau tekankan ya. Saya nggak mengatakan bahwa saya selalu kuat setiap hari ya dengan makan kenyang setiap pagi ini, saudara. Tapi setidaknya ini, Ibu Shani, suaranya tertutup, Bu. dari mana tuh? Sudah keluar suaranya. Mati lagi. Hah, mati lagi. Oke. Sudah. Udah ya. Nah, Udah. saya tidak mengatakan bahwa dengan buku-buku renungan yang saya baca setiap pagi dan saya kenyang ya dengan hal-hal rohani ini, kemudian membuat saya menjadi seorang yang kebal masalah sepanjang hari. Enggak, ibu-ibu. Tapi saya mengalami bahwa quiet time dengan Tuhan ya pada pagi hari, pacaran dengan Yesus, istilah yang saya sering saya suka ucapkan, menikmati Tuhan berbicara lewat buku-buku renungan ini dan juga lewat Alkitab, itu menolong saya, sangat menolong saya untuk melewati hari-hari saya dengan baik.
Ya, dan saya merasa banget nih dikawal gitu ya untuk fokus kepada Yesus ya, memikirkan Yesus, melakukan apa yang Yesus mau, dikoreksi, diperbaiki oleh Tuhan. Banyak sekali manfaatnya gitu Ibu-ibu. Dan pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas yang harus saya selesaikan hari itu, Tuhan tuh campur tangan. Ya, sehingga dengan cara yang ajaib itu tugas-tugas dan kerjaan-kerjaan yang segunung itu bisa selesai itu tanpa saya menjadi terlalu kelelahan. Enggak, saudara. Itu mujizat yang Tuhan lakukan. Jadi banyak sekali manfaat dari quiet time sama Tuhan. Ya, sendirian sama Tuhan. Dan kita membutuhkan banget quiet time ini, ibu-ibu. Ya, Harriet Stowe, dia seorang penulis Kristen, ya, dia bilang begini. Pagi hari adalah waktu yang saya tetapkan untuk bertemu Tuhan. Allah ingin saya memiliki kekuatan dan pengharapan yang terbaik supaya saya bisa memulai hari bukan dengan kelemahan, tapi dengan kekuatan. Diberkatilah hari di mana pagi harinya merupakan waktu yang dikuduskan untuk bersekutu dengan Allah. Biarlah hari itu memberikan keberhasilan di mana kemenangan pertama diraih di dalam doa. Saudara, ada ilustrasi begini. Kesatria zaman dulu, saudara ya, dulu belum ada mobil, belum ada transportasi elektrik, belum ada ya, mereka naik kuda. Nah, kesatria zaman dulu tuh kalau mereka melarikan diri dari musuh naik kuda, maka mereka akan melakukan sesuatu. Ya, mereka akan pause sebentar untuk mengganti sepatu kudanya ya di tukang pandai besi yang mereka jumpai di tengah jalan. Kelihatannya itu adalah sebuah keterlambatan dan mereka bisa dengar bunyi kuda-kuda musuhnya itu udah mendekat tuh. Tapi mereka tetap menyediakan waktu untuk pokoknya mereka nggak bisa beranjak sebelum tapal kuda ini ya yang baru itu dipasang di kaki kudanya. Beberapa meter sebelum musuh ini nyampe ke dia langsung lari ke atas, naik ke atas pelana kudanya dan melarikan diri secepat angin. Nah, ini yang mereka pelajari ibu-ibu. Bahwa tindakannya untuk berhenti sesaat sebenarnya untuk membuat dia lebih cepat melarikan diri. Perhatikan ibu-ibu ya. Sepertinya itu adalah sebuah keterlambatan. Tapi dengan tindakannya berhenti sesaat memperbaiki sepatu kudanya itu, justru itu membuat dia bisa lebih cepat melarikan diri. Ya, musuhnya nggak bisa ngejar dia, saudara, karena kudanya melesat dengan cepat. Nah, saya mau cerita. Di dalam sebuah konferensi setan-setan, ini saya dapat ilustrasi ini dari adik ipar saya, saudara. Di dalam sebuah konferensi setan-setan, si setan ini, si iblis ini bilang begini, ya, selama orang-orang Kristen ini dekat sama Tuhan, kita nih nggak bisa apa-apa, ya, kepada mereka. Jadi, kata si iblis ya, nih ada 12 hal yang kalian bisa lakukan supaya kalian bisa menang atas orang-orang Kristen. Apa-apa aja. Yang pertama, buat mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Yang kedua, goda mereka untuk boros sehingga punya banyak hutang. Yang ketiga, buat mereka banyak kerja lembur supaya gaya hidup mereka kosong, tak bernilai.
Yang keempat, kata si iblis, buat mereka tidak semangat memakai waktu bersama keluarga, sehingga selesai kerja mereka enggan pulang ke rumah yang sudah tidak harmonis. Ya. Yang kelima, buat pikiran mereka sibuk dengan TV dan komputer, saya tambahin dengan handphone juga, gitu ya, sehingga mereka nggak bisa mendengar Tuhan berbicara kepada mereka. Karena yang didengar suara handphone melulu YouTube, ya, Facebook lah, Instagram lah, TV lah, laptop lah, dan sebagainya. Yang keenam, isi meja mereka dengan koran dan majalah, sehingga mereka tidak punya waktu untuk membaca Alkitab. Yang ketujuh, kata si iblis ini kepada anak buahnya, banjiri kotak surat mereka dengan kupon-kupon promosi dan penipuan-penipuan untuk cepat kaya, sehingga membuat mereka sibuk mengejar hal-hal materi. Ya. Yang kedelapan, taruh model-model mempesona di TV dan sampul-sampul majalah, sehingga mereka hanya fokus kepada penampilan luar. Maka mereka akan tidak puas dengan diri mereka sendiri dan juga pasangan hidup mereka. Ya. Yang kesembilan, pastikan bahwa hubungan suami istri terlalu lelah untuk intimasi fisik, sehingga mereka akan mencarinya di luar. Ya, oke. Nah, yang ke-10, buat Sinterklas dan kelinci Paskah lebih besar dari Yesus untuk menjauhkan mereka dari mengingat makna sesungguhnya dari hari suci tersebut. Yang ke-11, libatkan mereka di dalam kegiatan-kegiatan amal, sehingga mereka tidak punya waktu untuk perkara-perkara surgawi. Yang ke-12, ingat wahai para setan, buat mereka puas terhadap diri sendiri. Buat mereka sibuk bekerja mengandalkan kekuatan sendiri, sehingga mereka tidak akan pernah tahu apa itu sukacita dari Allah yang bekerja memakai mereka. Ya, lalu kesimpulannya iblis ini bilang begini, ingat wahai para setan, bikin mereka sibuk, karena kita tahu bahwa sibuk itu busy, artinya being under Satan's yoke, ya, berada di bawah belenggu setan. Sibuk, walaupun sibuk pelayanan, ya, walaupun sibuk pekerjaan, cari uang untuk keluarga, sibuk. Jadi sekarang gimana ibu-ibu? Apa yang akan ibu-ibu lakukan? Masih mau sibuk-sibuk nggak para ruguh, kata orang Sunda gitu ya, dan mengabaikan waktu sendirian dengan Tuhan yang adalah sumber pertolongan kita. Kalau saya nggak mau, saya lebih memilih fokus yang benar, seperti Daud. Dan saya berdoa supaya kepada kita semua ibu-ibu yang ada di dalam ruang Zoom ini, spiritnya Daud, kecintaannya yang amat sangat kepada Tuhan, itu juga ada pada kita. Sehingga kita bisa menjadikan Yesus sebagai satu-satunya tujuan hidup kita. Yesus adalah cita-cita kita. Yesus menjadi ambisi terbesar kita. Itu aja ibu-ibu. Ini kita tundukkan kepala. Haleluya, Bapa yang baik. Seberapa yang bisa kami terima melalui pelajaran intimacy with God. Dari Daud, biarlah Roh Kudus Engkau terus hidupkan di dalam kami, ingatkan kami Tuhan,
untuk membangun hubungan yang karib dengan Tuhan, intim, bersahabat dengan Tuhan di dalam keseharian hidup kami, Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang mencerminkan Engkau, Tuhan. Diberi oleh Tuhan kekuatan dan kuasa untuk menjamah orang-orang lain. Bukakan mata kami untuk melihat bahwa Engkau dekat, ya Tuhan. Bahwa kehadiran-Mu nyata. Tuhan, kami serahkan segenap kehidupan kami kepada Tuhan. Biar Engkau terus membimbing kami, Roh Kudus terus hidupkan gairah di dalam hati kami untuk mencari wajah Tuhan. Mencari Engkau. Karena Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau yang melakukan mujizat-mujizat yang ajaib. Perkara-perkara yang besar di dalam pelayanan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami. Engkaulah Tuhan yang melakukannya. Betapa kami membutuhkan Engkau. Ingatkan kami terus. Terima kasih Tuhan, memberkati semua ibu yang ada di dalam ruang Zoom ini. Dan jangan berhenti Tuhan. Terus bawa kami dekat kepadamu. Seperti Daud. Spirit Daud kami minta Tuhan. Juga ada pada kami sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya stop share dan saya serahkan. Baik, terima kasih Ibu Sani, luar biasa. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibu-ibu boleh memberikan aplaus melalui di chat kita masing-masing. Baik, Ibu Sani sekali lagi terima kasih. Kalau sore hari ini kita sungguh diberkati ya, bahwa kita diingatkan. Kita terlalu sibuk dan sibuk, bahkan kita seringkali salah fokus ya, gagal fokus. Yang terpenting adalah bagaimana hubungan intim kita dengan Tuhan. Kita boleh melayani banyak orang, kita boleh melayani keluarga, lebih daripada itu. Mari kita membenahi diri kita untuk memiliki waktu yang baik untuk kita bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, supaya kita semakin lagi dengar-dengaran ya akan maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, terima kasih. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ibu-ibu yang luar biasa, tadi saya memberikan di dalam chat, kalau ada pertanyaan yang akan diberikan kepada Ibu Susani, saya persilahkan baik di chat maupun langsung. Tadi saya melihat belum ada ya, belum ada pertanyaan. Mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya, saya persilahkan atau mungkin akan menyampaikan sesuatu. Waktu kita itu 30 menit ya. 30 menit dari sekarang ibu-ibu, saya persilahkan. Mungkin kita buka termin pertama untuk satu pertanyaan dulu ya Ibu. Silakan. Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Saya ada pertanyaan. Seandainya ada orang yang sudah terlalu jauh sekali dengan Tuhan. Dan kemudian satu titik dia merasa kunci balik, sudah terlalu jauh. Dan dia usaha untuk mulai doa, mulai baca Alkitab. Tapi karena dia sudah jalan terlalu jauh, waktu doa, waktu baca Alkitab, kayak nggak ada apa-apa gitu. Kayak ngomong sama tembok, baca Alkitab juga nggak ada gregetnya. Nah, akhirnya, males kalau sudah begitu, nggak usah deh, percuma, begitu juga nggak ada artinya.
akhirnya kembali lagi kepada hidupnya yang nggak membangun relationship dengan Tuhan. Nah, bisakah ada tips yang bisa dibagikan kepada kita semua kalau kita sudah terlalu jauh dari Tuhan? Terima kasih. Iya, Bu Esther tadi suaranya saya dengar agak putus-putus ya, tapi kurang lebih nangkepnya bahwa ada seorang yang udah jauh dari Tuhan dan berusaha untuk kembali kepada Tuhan gitu ya Bu Esther ya. Tapi dia ngerasa seperti biasa-biasa aja, dingin gitu ya. Ya, betul, betul. Oke, ya. Firman Tuhan sih jelas ya bilang sama kita bahwa yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan ya, yaitu dosa kita. Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan sebelum kita membangun hubungan kita kembali dengan Tuhan, kita ngaku dulu bahwa kita tuh salah sama Tuhan. Kita udah tinggalin Tuhan, ya. Kita minta ampun sama Tuhan dan minta tolong Tuhan untuk membawa kita kembali ke jalur seperti yang dulu, kasih yang mula-mula lah. Dengan senang hati ya, kalau memang itu tuh dari hati kita yang paling dalam kerinduan itu, dengan senang hati Tuhan akan lakukan, karena Tuhan tuh melihat hati kita. Ya, jadi kalau sampai seseorang itu dia menurut kesaksian dia berusaha untuk mencari Tuhan, tapi kemudian dia ngerasa kayak nggak menemukan apa-apa, saya nggak ngerti deh ya, apakah benar demikian, tapi mungkin hatinya dulu yang harus diperbaiki gitu ya, karena nggak mungkin Tuhan tuh menolak orang yang datang kepada dia dengan hati yang tulus, yang sungguh-sungguh gitu. Jadi saran saya sih ya persoalan dosanya diselesaikan dulu lah sama Tuhan. Ya, baru kemudian dengan minta pertolongan Tuhan untuk membangun kembali hubungan yang karib dengan Tuhan. Saya rasa begitu sih Bu Esther. Ya, Tuhan kita tuh Tuhan yang sayangnya luar biasa gitu. Ya, nggak ada orang berdosa ditolak sama sekali, nggak ada ya. Setiap kita, siapapun orang berdosa yang paling berdosa sekalipun, kalau memang dia mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ditolong lu sama Tuhan, diterima sama Tuhan gitu. Ya, jadi saya rasa sih itu Bu Esther. Semoga Terima menolong. kasih. Yoi. Ya, ya. Baik, terima kasih Ibu Susani juga untuk jawabannya ya, yang boleh memberkati. Baik, ada pertanyaan lagi nih Bu. Iya. Bagaimana cara membimbing seseorang yang selalu merasa diri selalu benar dan cenderung menyalahkan orang lain, apalagi dia sendiri yang menjadi penyebab masalah? Itu banyak Silakan. tuh di gereja tuh. Tapi saya nggak tahu di GSJA ada nggak. Ya, oke. Nah, orang-orang kayak gini memang repot nih ya. Ini dia bikin masalah tapi dia nggak merasa bersalah gitu. Ya, kalau diomongin malah dia pikir kita yang salah gitu karena negor dia gitu ya. Jadi kepada orang-orang yang keras kepala dan model kambing kayak begini, saran saya sih ibu-ibu lebih banyak doa puasa dah. Ya, ini cuma Roh Kudus aja yang bisa rubah hati orang. Perkataan hikmat kita, nasihat kita itu nggak akan mempan, membuat dia lebih baik. Hanya Roh Kudus yang bisa rubah dia. Ya, jadi biasanya kan Tuhan itu kan spesialis bikin gara-gara ya. Tuhan itu paling jago bikin gara-gara yang bikin orang kemudian bertobat. Waktu kita berdoa sungguh-sungguh untuk orang-orang yang keras hati dan sombong kayak begini, kita berdoa sungguh-sungguh menyerahkan dia ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang atur, Tuhan yang urus bagus-bagus. Tuhan akan bikin gara-gara ya, sehingga kemudian dia mentok dengan dirinya sendiri dan hatinya terbuka, matanya terbuka. Saya lihat itu di dalam pelayanan. Ya, cuma bagian kita nih sebagai orang yang lebih rohani, jangan ngomongin tuh orang ke orang lain. Ya, itu bisa jadi masalah. Omongin aja tuh orang tuh di kaki Tuhan aja dah udah. Paling aman begitu. Ya, ceritain sama Tuhan semua sebelnya saudara sama tuh orang, ceritain sakit hatinya saudara sama tuh orang. Ke Yesus aja udah. Ya, itu paling aman dan Tuhan akan bertindak.
Tapi kalau kita ngomong ke orang lain, ya persoalan akan melebar dan pertolongan Tuhan nggak turun, nggak akan ada perubahan apapun. Jadi saran saya begitu Ibu, ya doa puasa aja lebih kencang, serahin sama Tuhan, ya. Oke. Kita lihat di dalam pelayanan kita itu terjadi kok. Ya, terima kasih Ibu Sani. Banyak ya, mungkin kita Jawab. temui gereja-gereja kita, gereja-gereja lokal. Ini membuat kita lebih dekat lagi sama Tuhan ya, kita mendoakan mereka ya, doa, kalau bisa doa puasa. Baik, itu jawaban untuk Ibu Farida Siagian. Masih ada waktu, Ibu-ibu, saya berikan lagi termin yang selanjutnya untuk satu pertanyaan. Di chat tidak ada pertanyaan, mungkin langsung saya persilahkan. Bagaimana Ibu-ibu? Masih ada pertanyaan? Atau mungkin Ibu Sani akan menambahkan? Kelihatannya semuanya sudah puas, akan ditambahkan lagi supaya lebih hati. Well, ya saya rasa ini intimacy with God ini ya, keintiman dengan Tuhan ini sebenarnya basic banget ya di dalam perjalanan hidup kekristenan kita. Kan nggak mungkin kita jadi orang Kristen tanpa hubungan yang karib dengan Tuhan kan. Ya, jadi ini basic banget. Jadi kalau sampai yang paling basic aja bahkan kita abaikan, dan kita mau jadi apa Ibu-ibu? Ya, kita mau menjadi pelayan Tuhan kayak apa gitu? Gak bisa. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam ruang Zoom ini, nggak ada cerita, nggak ada alasan bahwa ibu-ibu sibuk sehingga kemudian nggak punya jam-jam sendirian sama Tuhan, itu nggak ada alasan. Ya, ini harus kita sebagai hamba Tuhan harus jadi teladan baik untuk jemaat orang-orang yang kita layani, dan ya itu powerful ya, karena itu akan transfer tuh. Apa yang ibu-ibu lakukan akan transfer kepada jemaat, tapi mereka harus lihat dulu bahwa ketulusan untuk mengikut Tuhan, ketulusan untuk mencintai Tuhan amat sangat ya, ketulusan untuk benar-benar membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan ada pada gembalanya. Ya, jemaat juga akan ngikutin itu. Tapi kalau jemaat ngelihat gembalanya ya pas-pasan sama Tuhan gitu ya, ya nggak terlalu semangat lah berdoa, nggak terlalu semangat membaca Alkitab, saudara jangan harap terlalu banyak bahwa jemaatmu akan jadi orang yang antusias dengan Tuhan. Ya, jangan berharap banyak bahwa jemaatmu akan menjadi orang-orang yang militan sama Yesus. Jangan harapkan itu. Oke, seperti tadi ya, kalau kita ini orang-orang pilihan Tuhan sendiri, kita nggak punya masa-masa tenang kita sama Tuhan, jangan harap hal-hal besar akan terjadi gitu di dalam pelayanan kita. Ya, itu aja yang saya mau tekenin, dan semoga ini menjadi sesuatu buat ibu-ibu di dalam ruang Zoom ini ya. Kita bukan cuma ngomongin intimacy with God, kita nggak cuma denger pelajaran ini, tapi saya mau supaya pelajaran ini benar-benar kita hidupi. 138 orang di dalam ruang Zoom ini, kita akan menghidupi hubungan yang intim yang kuat dengan Tuhan, dan lihat apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, di dalam pelayananmu. Karena orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan, akan jadi orang-orang yang cinta keluarganya. Don't worry, ya, orang-orang yang akan cinta dengan pekerjaannya, jadi berkatlah buat orang lain. Tapi kita harus kuat dulu dengan Tuhan. Ya, itu aja sih, Bu Devi, sayang. Ya, baik Ibu, terima kasih. Berkati Ibu selalu. Thank you. Ibu-ibu, kita masih ada sedikit waktu lagi. Kalau tadi mungkin belum ada pertanyaan yang nyangkut, sekarang mungkin masih ada pertanyaan lagi. Saya buka kembali 1 atau 2 pertanyaan. Saya persilahkan. Boleh bertanya langsung seperti tadi.
Kayaknya ibu-ibu udah nggak mau bertanya Bu Devi, tapi mau langsung melakukan Bu Devi. Oh, memang kita harus ada Ibu, ada satu pertanyaan lagi. Nah, ini baru keluar nih pertanyaannya. Pertanyaan adalah, apakah ada tips Ibu menjaga api Tuhan tetap menyala dalam hidup kita ketika kita menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini yang membuat kita rasanya down? Saya persilakan Ibu. Ya, kalau belajar dari Daud, karena dia kuat dengan Tuhan, maka dia kuat menghadapi apapun. Ya, jadi saran saya, tips yang saya bisa berikan, ibu harus kuat dengan Tuhan. Ya, khususnya di pagi hari itu loh, sendirian dengan Tuhan. Nggak harus pagi hari ya, kalau memang pagi hari itu waktu yang ibu-ibu nggak bisa, ini kan karena urus anak-anak kecil misalnya, masih kecil, it's okay. Setelah anak-anak bisa selesai, ibu-ibu ambil waktu sendiri. Tapi waktu sendirian sama Tuhannya itu yang harus menjadi perhatian kita. Ya, karena di situ kita tuh terima sesuatu dari Tuhan. Kita terima kekuatan Tuhan, kita terima koreksi dari Tuhan, ya kita terima segala sesuatu lah yang kita perlukan untuk bisa hidup memuliakan Tuhan, termasuk masalah-masalah kita juga kita serahin di kaki Tuhan pada saat-saat kayak gitu ya, kita minta sama Tuhan hikmat dari surga, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Tuhan pasti akan menolong. Cuma saya benar-benar menyarankan ibu harus kuat dengan Tuhan, sendirian dengan Tuhan, ya bukan cuma sekedar baca Alkitab atau doa bareng suami istri. Engkau sendiri dengan Tuhan, ya. Doa suami istri perlu, ya, tapi ada hal-hal yang secara pribadi Tuhan akan bicara kepada ibu sendiri. Nah, ini yang kita perlukan. Saya sama suami saya juga kita ada jam doa bersama gitu. Cuma ada juga jam doa sendirian. Nah, waktu sendirian itulah saya sering dapatkan banyak dari Tuhan gitu ya, inspirasi untuk khotbah ya, atau yang lain-lain lah gitu, termasuk koreksi. Ini yang penting ibu-ibu. Ya, bayangkan bahwa kalau kita nggak pernah sendirian sama Tuhan, nggak pernah menerima koreksi dari Tuhan gitu ya, kita bakal jadi monster loh di dalam pelayanan. Yes, ya. Kita akan menjadi monster di dalam pelayanan kita sendiri. So, bangunlah, betul-betul itu gunakan waktu sendirian sama Tuhan ya, waktu kita kuat, kita akan kuat menghadapi apapun. Okay? Tadi Oswald Chambers udah bilang kan ya, yang luar biasa mengenai Allah yaitu waktu Anda takut Allah, ya, maka Anda nggak akan takut segala sesuatu. Tapi waktu Anda tidak takut Allah, maka Anda akan takut segala sesuatu. Nah, pegang aja itu, saudara. Tuhan ada sama-sama saya, pasti bisa. Ya, Tuhan tolong saya, pasti bisa. Kutip tuh firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatanku. Kutip apa aja firman Tuhan. Yang ibu-ibu bisa ingat ya, atau kalau nggak ingat baca Alkitab, saudara buka dan baca, nggak apa-apa, pokoknya baca aja supaya ibu-ibu kuat ya. Oke, itu yang bisa saya kasih. Baik, Bu Sani, terima kasih. Bersama Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Untuk itu Yes, kita amin. harus makin memiliki hubungan yang intim bersama dengan Amin. Tuhan. Terima kasih sekali lagi, Sani. Tuhan memberkati. Tetap terus Amin, memberkati thank you. kita yang ada di Indonesia ya. Tuhan memberkati. Thank Salam you. Puji Tuhan. Bapak beserta seluruh keluarga besar. Tuhan memberkati. Amin. Shekeni. Yang dikasih Tuhan, saya akan menyerahkan pengumuman sebentar akan disampaikan oleh DKWN. Saya persilahkan. Bu Emi, Bu Emi itu.
Baik, waktu Oh ya selanjutnya sudah. Oke, pengumuman bisa saya serahkan dibuka kepada ya. Bu Emi. Ya. Ya, oke. Shalom ibu-ibu semuanya. Terima kasih untuk Ibu Susani yang sudah memberkati kita lewat seminar pada sore hari ini atau siang hari ini. Ada beberapa pengumuman yang akan kita lihat bersama-sama di slideshow. Yang pertama adalah seminar yang berlangsung sekarang ini akan berlangsung terus setiap bulan sampai bulan November. Dan seminar kita harus note bersama-sama bahwa waktu kita itu minggu pertama pada Sabtu pertama atau minggu pertama hari Sabtu setiap bulan jam 14 WIB atau jam 15 WIT ya, WITA ya, dan 16 WIT. Ibu-ibu khususnya DKWD, DKWW, atau ibu-ibu gembala mohon kerjasama dan bantuannya untuk menyampaikan flyer pengumuman untuk seminar ini kepada para water yang ada di gereja setempat. Kenapa? Sayang loh, kita nih punya seminar 1000 partisipan, tetapi kita tidak bisa nembus lewat daripada 500 ya. Hari ini kita sekitar hampir 150 partisipan. Jadi sayang, eman begitu. Jadi diharapkan kerjasama dari seluruh DKWD, kemudian ibu-ibu DKWW, beserta ibu-ibu gembala gereja setempat dan ketua kaum wanita gereja setempat untuk membagikan flyer pengumuman ini di daerah atau wilayah atau gereja setempat masing-masing. Sehingga ada banyak wanita yang bisa diberkati. Ya, pembicara kita bagus-bagus loh. Hari ini kita sangat diberkati oleh Ibu Sani. Ya, jadi yang kedua, pengumuman yang kedua, kaum wanita atau wanita terpuji itu punya beberapa media sosial. Ya, yang pertama kita ada di Facebook DKWN GSJA. Jadi mari tolong bantu disebarkan ini kepada wanita-wanita yang ada di gereja setempat kita supaya mereka bisa follow sehingga bisa melihat ada banyak kegiatan-kegiatan daripada wanita terpuji yang bisa di-share di sana dan kita diberkati. Setiap seminar kita setiap bulan itu akan diposting di YouTube kita. YouTube Wanita Terpuji GSJA. Jadi kalau ibu-ibu atau wanita terpuji yang hari ini dengar, mungkin tiba-tiba pengen kembali dengar lagi ya, atau mau mengirimkan ini untuk orang lain diberkati dan mendengarkan, mari subscribe YouTube kita bersama-sama. Kita juga ada di TikTok DKWN GSJA, ada juga di IG Wanita Terpuji _DKWN GSJA. Dan satu lagi yang paling penting, kita ada Lapak Water GSJA. Nah, Lapak Water GSJA ini seperti sentra jual beli di mana para wanita terpuji yang ada di dalam grup ini bisa menjualkan produk-produk yang ada di daerahnya, dan juga ada juga di antara wanita terpuji yang lain bisa membeli dari produk-produk yang ada sehingga kita bisa saling support satu dengan yang lainnya. Mungkin ibu-ibu atau wanita terpuji yang hadir hari ini bisa screenshot ini ya, kemudian selesai ini langsung di-follow ya, langsung di-subscribe ya akun-akun media sosial kita. Kemudian di Lapak Water GSJA yang saya katakan tadi adalah wadah di mana kaum wanita terpuji GSJA Indonesia mengembangkan usaha mandiri. Jadi diharapkan untuk para wanita bisa terlibat di akun medsos ini sehingga di situ bergabung di mana adanya produsen, adanya konsumen, ada transaksi jual beli sehingga kita saling memberkati baik itu dari kota kemudian ke daerah-daerah. Berikutnya, nah ini dia outer water. Adakah di antara kita yang ikut seminar hari ini belum miliki, belum punya ya outer water? Ya diharapkan ya, sangat diharapkan setiap gereja setempat kalau bisa adopsilah ya outer ini menjadi seragam di gereja setempat. Hubungi ya segera DKWD yang ada sehingga
pemesanan semua bisa berlangsung atau bisa melalui DKWD setempat. Nah, outer wanita terpuji ini kita sudah sold out hampir 5.000 pieces ya untuk bulan Agustus ini. Dan kita sampai Desember akan terus pasti menjual ini. Jadi diharapkan untuk wanita terpuji yang ada di Gerset, ya mulai Ibu Gembala, ya DKWD, DKWW, ayo gitu. Sehingga bisa cepat-cepat order. Kenapa? Karena nanti tahun depan kita tidak lagi terlalu ready stock begitu. Kenapa tidak terlalu ready stock? Karena kita harus baca juga sih pasarnya seperti apa begitu. Jadi akan ada PO memang, tetapi PO-nya pasti akan nunggu lama gitu. Jadi kalau mau cepat silakan. Khususnya sekarang mau harnas nih di gereja setempat, ayo ya segera hubungi DKWD setempat. Kemudian kita akan ada lagi, oh ya satu lagi buku ya. Telah terbit yo buku panduan wanita terpuji modul 3 ya. Saya rasa semua kita diberkati dengan modul 1, modul 2. Kali ini buku kita tampilannya lebih cerah ya, lebih menarik ya, ukurannya juga lebih besar, dan di buku ini berisi materi yang sesuai dengan kebutuhan para wanita terpuji. Ini dapat dipakai untuk bahan khotbah, dapat juga dipakai sebagai bahan KKA. Pemesanan semuanya lewat DKWD setempat ya. Oleh karena itu bisa hubungi DKWD yang ada atau bisa juga hubungi langsung DKWN, bisa kontak Ibu Dr. Gio untuk bagian buku. Kemudian bulan depan seminar kita ya ada tema yang menarik loh, yaitu pagar penjaga kebun anggur yang akan dibawakan oleh Ibu Indri Jati Limanta atau Ibu Ingrid, kita suka panggil Bu Ingrid ya. Jadi jangan lewatkan. Mari kita semua bisa mensosialisasikan seminar untuk bulan depan sehingga lebih banyak lagi wanita yang terlibat atau hadir di dalam seminar kita. Sekali lagi sayang loh kita punya Zoom 1.000 partisipan tetapi kita belum sampai mencapai 1.000. Ya Tuhan tolong biar kerjasama yang baik biar antara kita semua bisa mencapai target ini. 1.000 partisipan bisa terjadi atau bisa tercapai setiap seminar yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom semua. Ya, baik kita akan mengakhiri acara pada saat ini. Saudara, topik intimasi with God yang kita dengar memang itu adalah topik yang memang umum, tetapi sekali lagi saya sendiri secara pribadi saya melihat, oh ternyata iya ya, Daud ini tokoh yang biasa kita dengar ternyata dia memiliki kekhususan yang berbeda. Kadang-kala Allah memilih kita bukan karena kita cakap, tetapi karena kita memiliki hati dengan Allah. Hari ini kita akan berdoa bersama-sama untuk seluruh kaum wanita, supaya secara khusus kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena begitu kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, memang masalah itu sekarang semakin berat ya, secara ekonomi juga sulit. Tetapi semua akan terlewati apabila kita dekat dengan Tuhan. Nah, mari kita akan berdoa bersama-sama, kita akan masuk dalam doa syafaat, menopang, dan juga kita topang juga semua, khususnya pada saat ini untuk semua hamba-hamba Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini dalam kondisi lemah secara hubungan dengan Tuhan, karena kondisi keluarga atau kondisi pelayanan, mari kita juga dukung mereka dalam doa. Mari kita akan doa bersama-sama. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur untuk persekutuan yang terjadi melalui Zoom ini ya Tuhan. Walaupun kami tidak langsung bertatap muka, tapi hati kami menyatu dengan satu kerinduan. Kami ingin terus mengembangkan diri kami. Kami ingin terus bertumbuh dengan pengetahuan rohani, pengetahuan yang mengembangkan diri kami sebagai wanita. Tuhan, kiranya kami tidak melewatkan waktu-waktu seperti ini, karena disinilah saat-saat di mana kami boleh belajar bersama-sama rekan seiman yang lain di seluruh Indonesia untuk bertumbuh bersama. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu, Ibu Sani yang telah Tuhan utus. Tidak hanya beliau menyampaikan materi tentang intimasi with God, tetapi beliau juga membagi hidup beliau dan menyatakan kepada kami menjadi teladan yang baik dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kiranya kami ya Tuhan benar-benar dapat
membina hubungan kami yang terbaik dengan Tuhan. Kami juga mau menyerahkan semua kepada tangan Tuhan, berkati keluarga dari Ibu Sani yang ada di Kanada ataupun dimanapun. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan juga menolong di dalam pelayanan beliau. Kami percaya Tuhan juga memberkati. Kami mau menyerahkan ya Tuhan untuk kami semuanya, seluruh kaum wanita yang mendengar maupun seluruh wanita terpuji yang ada di Indonesia. Kiranya kami menjadi wanita-wanita yang dekat dengan Tuhan, mengerti hati Tuhan, merasakan cinta dengan Tuhan lebih daripada yang lain, mendahulukan Tuhan lebih daripada semua kesibukan kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sedang memakai kami di tengah gereja kami, lingkungan kami, sebagai wanita yang memberkati orang lain. Karena itu urapilah kami ya Tuhan dengan kuasa yang baru melalui kedekatan kami dengan Tuhan. Kami juga menopang untuk seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk para gembala sidang, para misionaris, utusan lintas budaya, untuk semua penginjil, untuk semua hamba Tuhan yang bekerja di yayasan Kristen. Tuhan, kiranya Tuhan menolong mereka, memberi kepada mereka kekuatan secara khusus. Ada masa-masa di mana mungkin mereka merasa lelah, mereka merasa capek, mereka juga ada goncangan-goncangan di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan, kami menopang mereka di dalam doa mereka. Mereka adalah orang-orang yang di garis depan yang melayani kami. Kiranya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kiranya hubungan yang dekat dengan Tuhan memberi kepada mereka kekuatan dan kuasa baru di dalam melayani. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu untuk semua kami. Dan saat ini juga kami mau menutup acara ini, kiranya Tuhan memberkati kami semua yang hadir. Berkati semua pengurus DKWN, pengurus DKWD, pengurus DKWW yang telah berjuang untuk melayani kaum wanita dimanapun berada. Kami juga berdoa untuk seluruh pengurus kaum wanita di gereja setempat. Tuhan juga memberkati mereka. Kami serahkan negara kami juga ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya masa-masa peralihan ke pemimpin yang baru. Kiranya Tuhan mengurapi kami. Mengurapi pemimpin yang baru ini ya Tuhan. Agar pemimpin yang baru ini benar-benar dapat memilih dengan tepat orang-orang yang akan membangun negara kami. Sehingga negara kami boleh berkembang. Negara kami boleh memberi kebebasan yang penuh juga buat anak-anak Tuhan untuk tetap beribadah. Karena itu kami mau serahkan Pak Prabowo, wakil, dan seluruh menteri yang akan dipilihnya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hari ini apapun kegiatan kami, Roh Allah beserta kami. Jadikan kami terus menjadi berkat, baik dalam perkataan, perbuatan, dalam segala apa yang kami lakukan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita semua akan pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Sampai jumpa di bulan depan.